Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanul Hasan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Ingin mengulas sedikit tentang video yang diupload oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yaitu tentang pengantar ekonomi makro. Jadi yang pertama, kita membahas tentang pengertian ekonomi. Ekonomi sendiri itu apa? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Artinya oikos itu diartikan rumah tangga dan nomos itu diartikan dengan tatanan, aturan atau peraturan. Jadi ketika dijadikan ekonomi itu berarti sebuah tatanan rumah tangga atau peraturan yang ada di rumah tangga. Dan rumah tangga di sini itu dalam ekonomi ada dua, ada rumah tangga individu dan ada rumah tangga perusahaan. Artinya rumah tangga individu itu berbicara nanti tentang kekeluargaan, dan kalau rumah tangga perusahaan artinya dari setiap perusahaan seperti perusahaan baju ataupun perusahaan yang lainnya. Jadi yang dinamakan dengan ekonomi yaitu tatanan rumah tangga, artinya aturan-aturan yang ada di rumah tangga seperti itu. Dan yang kedua yaitu definisi dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi di sini adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Artinya ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana seseorang manusia itu bisa memanage suatu yang mempunyai keterbatasan, seperti halnya dalam rumah tangga, bagaimana seorang suami itu bisa mengolah uang yang mempunyai keterbatasan itu dengan baik. Artinya bisa semua kebutuhan itu bisa terpenuhi. Jika dalam perusahaan itu ada yang namanya manajer, artinya seseorang yang mempunyai tugas untuk memanage dana yang ada dalam perusahaan untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di dalam perusahaan seperti itu. Dan ilmu ekonomi itu ada tiga. Yang pertama deskriptif, yang kedua terapan, dan teori. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, artinya ilmu ekonomi yang hanya membahas tentang deskriptif sebuah perekonomian dalam wilayah atau sebuah masa, seperti yang dicontohkan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, yaitu perekonomian yang ada pada masa Orde Baru. Itu yang dinamakan dengan ilmu ekonomi deskriptif itu hanya menggambarkan atau menceritakan tentang perekonomian pada suatu masa atau wilayah. Yang kedua yakni ilmu ekonomi terapan. Artinya ilmu ekonomi terapan itu ilmu ekonomi yang membahas tentang penerapan dari berbagai teori. Artinya penerapan dari berbagai teori itu yang dibahas oleh ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya teori-teori ekonomi itu ada akibat perekonomian yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Dan ilmu ekonomi teori itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu ekonomi mikro, dan yang pertama ilmu ekonomi mikro, dan yang kedua ilmu ekonomi makro.
Yang pertama yaitu ilmu ekonomi mikro, artinya perekonomian, ilmu ekonomi yang membahas hanya per individu, artinya hanya berbicara, hanya menjelaskan tentang sebuah perusahaan ataupun sebuah rumah tangga kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan mikro. Kalau yang ekonomi makro itu membahas tentang perekonomian suatu negara ataupun perekonomian nasional, lebih luas daripada ekonomi makro. Dan konsep dasar atau ruang lingkup dari ekonomi makro itu ada 7. Yang pertama pendapatan dan pengeluaran, dan yang kedua pengangguran, ketiga itu uang dan fungsinya, dan keempat itu inflasi dan deflasi, yang kelima permintaan agregat dan penawaran agregat, dan keenam keseimbangan IS dan LM, yang ketujuh ekspor dan impor. Artinya ketujuh ini itu termasuk dari ruang lingkup ekonomi makro. Dan untuk perbedaan dari ekonomi mikro dan makro itu dilihat dari empat poin. Yang pertama dari ketenaga kerjaan. Untuk yang mikro itu membutuhkan tenaga kerja suatu perusahaan. Akan tapi untuk yang makro itu kebutuhan tenaga kerja itu lebih menyeluruh. Artinya tidak hanya dalam satu perusahaan, semua perusahaan. Untuk yang konsumsi, dari konsumsi, yaitu kalau yang mikro itu per individu, untuk yang makro itu negara, artinya nasional. Untuk produksi, jumlah produksi yang mikro itu hanya membahas tentang jumlah produksi suatu perusahaan. Kalau yang makro itu nasional, jumlah produksi nasional. Dan untuk harga, kalau mikro itu hanya berbicara tentang setiap harga, setiap dari suatu harga. Kalau yang ekonomi makro itu berbagai harga. Artinya ekonomi makro di situ ilmu yang membahas tentang perekonomian suatu negara, perekonomian nasional, seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pajak ataupun semacamnya, yaitu perekonomian yang mempengaruhi seluruh perusahaan ataupun seluruh perekonomian yang ada pada suatu negara atau perekonomian nasional. Mungkin hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.